climate crisis yang kita alami sekarang itu sudah sedemikian berat. Jadi kalau menyederhanakan dengan menyalahkan sawit, menurut saya nanti justru kita akan tidak ketemu faktor yang memang harus jadi pelajaran dan yang harus kita persiapkan ke depan. Dalam tanda kutip ya Prof ya, masyarakat atau kalangan-kalangan tertentu lah melihat bahwa ini tuh gara-gara itu gitu loh. Nah ini apa ada hidden agenda yang terjadi? Karena kita lihat Indonesia luar biasa loh. Mari kita bicarakan lah. Sebenarnya yang nggak disukain itu apa sih? Kalau mau dipermasalahkan, illegality-nya, pelanggaran hukumnya yang terjadi, menurut saya relatif mudah kalau negara. Tinggal aja buat peta satelit dan ditambah dengan dicek dengan drone, kita akan tahu segera gitu. Kalau dalam gambar itu yang kelihatan telanjang ya, ada tanah-tanah coklat yang kelihatan, udah pasti bukan kebun sawit. 50% produk yang ada di supermarket itu di dalamnya ada sawitnya. Kalau kita kemudian mengatakan tidak mau sawit, maka kita harus menghilangkan 50% produk itu gitu. Itu baru dari produknya. Kesempatan kerja yang diciptakan, pendapatan bagi orang-orang itu. Kemudian juga pembangunan daerah. Kebun sawit tidak bisa menggantikan hutan. Hutan alam itu ibaratnya kamar tidur. Kebun sawit itu dapur. Setiap rumah butuh dua-duanya. Saya tidak mengatakan sawit itu suci murni, tidak. Tapi jangan juga menutup mata dong dengan manfaat-manfaat itu. Halo, apa kabar pendengar dan juga netizen? Jumpa kembali bersama saya Haruri Stamaji dalam podcast di El Sinta. Ada satu industri berbasis sumber daya tropis yang menjadi penopang jutaan lapangan kerja di Indonesia, juga penyumbang devisa puluhan miliar, dan juga sekaligus penjaga neraca perdagangan Indonesia. Tanpa sektor ini, tekanan terhadap ekonomi nasional akan jauh lebih besar. Di tengah lonjakan permintaan minyak nabati, Indonesia memegang posisi kunci bukan hanya karena skala pada produksi, tapi juga karena efisiensi dan produktivitasnya yang tinggi di dunia, meski luas lahannya relatif terbatas. Namun, ironi muncul. Industri strategis ini justru dibebani oleh regulasi dan juga sertifikasi yang sangat berlapis, baik dari dalam negeri maupun di pasar global. Sementara, komunitas pesaing tidak selalu menghadapi standar yang setara. Lalu, apakah kebijakan yang ada hari ini benar-benar kepentingan nasional atau melindungi kepentingan nasional atau justru melemahkan daya saing Indonesia di tengah kompetisi global? Nah, untuk membedah isu krusial ini secara utuh dan juga secara jernih dan mendalam, podcast El Sinta menghadirkan Profesor Bayu Krisnamurti, pakar agrobisnis dan juga kebijakan pembangunan, guru besar kebijakan agribisnis IPB, sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Pertanian, Dirut Bulog, serta sempat menjabat sebagai Dirut atau Direktur Utama yang pertama, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, dan juga beliau adalah tokoh-tokoh yang sempat menjabat di jabatan-jabatan strategis nasional. Saya juga akan tanyakan mengenai kaitan antara bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat dengan sawit. Segera kita temui Profesor Bayu Krisnamurti. Apa kabar Pak Bayu? Baik. Prof. Bayu Krisnamurti. Prof, saya ingin tanya Prof. Belakangan ini kan publik tertuju pada bencana Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara ya. Prof. Bayu kan dulu berkecimpung di masalah sawit. Saat ini banyak kalangan juga yang menyalahkan mengenai sawit sebagai salah satu biang keladi bencana tersebut. Apa jawabannya Prof? Ya tentu bencana itu sesuatu yang amat sangat menyedihkan. Ya. Sangat betul-betul kita semua prihatin dan sedih melihat penderitaan saudara-saudara kita di sana. Dan tentunya kita semua melihat bahwa bencana itu timbul karena masalah hidrometeorologi. Karena setelah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, rangkaian hujan lebat yang menyebabkan banjir itu terus bergeser sehingga ke daerah-daerah lain. Jadi bencana banjirnya itu tidak hanya terjadi di 3 daerah tadi, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Tadi pagi saya melihat di media Cirebon. Oh ya, Cirebon. Ya, banjir. Ya. Dan di sana
Kalau di Sumatera Utara dan Aceh yang hanyut adalah batang-batang pohon. Kalau di Cirebon yang hanyut adalah dus-dus makanan gitu ya. Nah, ini tentunya sebuah situasi yang memang berat dan menjadi tantangan bagi kita semua. Tetapi menyederhanakan untuk menyalahkan satu sebab saja itu tentu tidak akan, justru nanti tidak akan menyelesaikan masalahnya dan tidak akan membuat kita belajar untuk menyiapkan tantangan-tantangan ke depan. Jadi apa yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu menurut saya terjadi karena memang kita mengelola sumber daya alam kita tidak dengan baik. Kita mengelolanya tidak dengan menjaga keseimbangan hidrometeorologinya. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi kita. Dan mungkin juga kita tidak menduga bahwa krisis iklim, saya tidak lagi menggunakan perubahan iklim. Saya tidak lagi pakai kalimat climate change. Saya mengatakannya climate crisis. Yang kita alami sekarang itu sudah sedemikian berat. Jadi kalau menyederhanakan dengan menyalahkan sawit, menurut saya nanti justru kita akan tidak ketemu faktor yang memang harus jadi pelajaran dan yang harus kita persiapkan ke depan. Apa yang perlu kita pelajari, Prof? Ya, mari kita lihat saja fakta-faktanya ya. Pertama, saya lihat dari gambar yang saya lihat di TV maupun di media itu banjir yang ada di sana. Pertama, yang hanyut adalah gelondongan kayu, ya kan? Saya tidak pernah melihat atau mungkin saya terlewat, tapi saya lihat dari gambar-gambar pun tidak terlihat adanya hanyutan pohon sawit. Itu tidak ada. Jadi artinya air bah yang datang itu dia tidak membuat kemudian atau tidak berada di sekitar kebun sawit. Gitu. Atau kebun sawit itu sangat kokoh begitu ya? Ya artinya faktanya itu kan. Kita lihat secara lihat dari faktanya. Yang ada adalah kayu. Kemudian yang kedua, air bah sebesar itu menunjukkan bahwa air mengalir dari daerah yang tinggi, daerah hulu yang tinggi. Sawit bukan tanaman dataran tinggi. Sawit itu tanaman dataran menengah rendah. Sangat sedikit yang ada di atas. Dan bahkan sebenarnya bagi perkebunan, daerah-daerah yang berbukit-bukit itu tidak menguntungkan untuk dijadikan kebun. Ya karena biaya transportasinya betul, dia akan membutuhkan logistik yang jauh lebih banyak gitu. Apakah di atas tidak ada kebun sawit? Saya tidak berani menjamin. Ya mungkin saja ada. Apakah tidak ada pembukaan lahan hutan untuk menjadi kebun sawit? Pada kasus ini mungkin saja. Tetapi kalau kita lihat data secara keseluruhan, hanya sekitar 15%. Ya, kurang lebih 15% kebun sawit yang berasal langsung dari hutan. 85% itu sebenarnya datang dari pembukaan yang sudah terjadi. Apakah itu lahan terlantar, lahan ditinggalkan, lahan bekas HTI, lahan bekas tanaman lain. Jadi misalnya sebelumnya adalah tanaman yang kurang menguntungkan oleh petani diganti. Jadi kalau misalnya langsung dikatakan sebagai penyebabnya adalah kebun sawit, menurut saya ya paling tidak harus kita selidiki secara lebih mendalam. Makanya saya selalu hari pertama terjadi itu yang saya usulkan pada kawan-kawan itu adalah segeralah lakukan audit lingkungan, segeralah lakukan audit bentang alam di daerah itu untuk mengetahui persis dari mana sih sebenarnya air bah itu mulai dan kemudian kenapa kok jalurnya ada di situ dan kenapa kok itu yang dibawa oleh air bah itu adalah gelondongan-gelondongan kayu tadi. Tapi sampai sekarang nampaknya belum dilakukan. Ya, karena begini, kalau itu tidak dilakukan, studi itu dilakukan dan ternyata saat ini sudah ada di stigma banyak kalangan bahwa ini adalah biang keladinya itu. Kita lihat, Prof, dalam industri sawit itu banyak sekali tenaga kerja, industri yang ada di sana. Saya nggak bayangkan bahwa kalau ini akibatnya terimbas, ya devisa, masukan negara dan sebagainya juga akan terdegradasi kan? Betul sekali. Jadi pertama, terlepas dari itu dulu deh. Yang pertama, kayaknya kita tuh nggak bisa hidup tanpa produk yang ada sawitnya.
Di supermarket manapun. Apa aja sebutin, Prof? Mau banyak sekali, mulai dari minyak gorengnya. Minyak goreng. Kemudian 40% dari solar kita sekarang sudah isinya sawit. Terus kemudian sabun, pasta gigi, kosmetik, alat-alat pembersih dan sebagainya. Sangat banyak makanan, ya. Itu bukan hanya untuk digoreng ya, makanan yang berada di dalam makanan kita yang menggunakan sawit. 50% produk yang ada di supermarket itu di dalamnya ada sawitnya. Gitu. Jadi kalau kita kemudian mengatakan tidak mau sawit, maka kita harus menghilangkan 50% produk itu gitu. Itu baru dari produknya. Tadi juga ada disebut kesempatan kerja diciptakan, pendapatan bagi orang-orang itu. Kemudian juga pembangunan daerah. Sangat banyak daerah di Indonesia yang menjadi berkembang, yang tadinya hanya kampung kumuh menjadi kabupaten besar karena sawit di dalamnya gitu. Jadi kalau menurut saya sawit itu bukan sesuatu yang kemudian harus dilihat hanya dari sisi buruknya. Nah, kalau mau dipermasalahkan, kalau saya ingin mengajak kita semua, mari kita permasalahkan illegality-nya, pelanggaran hukumnya yang terjadi. Ya. Maksudnya gimana? Nah, misalnya ada pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang jadi masalah bukan pembukaan lahan untuk sawitnya, tapi pembukaan lahannya. Gitu loh. Mau dipergunakan untuk apapun, kalau dia tidak sesuai ketentuan, ya nggak bisa. Misalnya tanah yang sangat miring, untuk apapun itu tidak bisa. Demikian juga misalnya kemudian tidak memperhatikan bagaimana tata kelola air, bagaimana mobilitas dan infrastruktur yang terbangun. Kalau semua dilakukan dengan tidak sesuai dengan perencanaan yang baik, ya harus kita koreksi gitu. Tapi kita juga harus lihat bahwa sangat banyak daerah justru yang terbuka, jalan-jalan yang kemudian bisa dilalui bukan hanya oleh truk-truk sawit, tapi juga oleh kendaraan umum. Ya, dia membuka isolasi masyarakat, itu yang terjadi karena kebun sawit. Jadi maksud saya, mari kita lihat secara lebih proporsional lah, secara lebih seimbang. Tapi kalau dilihat dari kondisi itu, kenapa kok saat ini, dalam tanda kutip ya Prof ya, masyarakat atau kalangan-kalangan tertentu lah melihat bahwa ini tuh gara-gara itu gitu loh. Nah ini apa ada hidden agenda yang terjadi? Karena kita lihat Indonesia luar biasa loh. Iya kan? Betul. Apa ini ada hidden agenda di dalam atau di luar? Kabarnya seperti itu, Prof? Saya kira enggak juga. Jadi beberapa yang kalau saya sih lebih baik ada istilah dalam bahasa Inggris itu elephant in the room. Ya. Mari kita bicarakan lah. Sebenarnya yang nggak disukain itu apa sih? Gitu loh. Ya, yang nggak disukain kalau menurut saya dari pembahasan yang ada di teman-teman itu adalah tuduhan bahwa sawit ini hanya memperkaya sebagian orang. Hanya memperkaya sekelompok orang, sekelompok perusahaan. Ya. Menurut saya, itu sangat bisa diperdebatkan karena 45% dari sawit kita itu sebenarnya rakyat. Dan itu ada jumlahnya jutaan yang terlibat. 45%? 45%. Itu rakyat, bukan perusahaan besar. Betul. Kira-kira 50% itu perusahaan swasta, 5% itu perusahaan negara. Dengan sekarang adanya Agrinas, mungkin yang negara ini bakal bisa menjadi 15-an%. Swastanya mungkin akan berkurang menjadi sekitar 40-an% atau 45%. Rakyatnya juga akan tersesuaikan. Nanti kita lihat setelah Agrinas ini nanti settle, itu akan sangat berbeda strukturnya. Tapi tetap saja separuh kira-kira dari sawit kita tuh rakyat. Berarti kalau ada sesuatu isu apapun, rakyat juga yang kena. Rakyat kena, iya. Ngeri juga. Betul. Gitu. Dan jumlahnya banyak gitu. Jumlahnya tidak sedikit. Dan sebagian dari perubahan tadi saya katakan tadi, asal muasalnya kebun sawit itu tidak semuanya hutan. Ada yang bahkan dari sawah dia rubah jadi kebun sawit. Dari kebun karet dia rubah jadi kebun sawit. Dari kebun kopi dia jadi sawit. Lada jadi sawit. Kenapa? Karena sawit lebih menguntungkan, lebih mensejahterakan si petani itu. Kan gitu. Ini menurut saya yang harus juga dilihat secara baik. Makanya saya tidak banyak berkomentar dan tidak berpretensi untuk langsung membela sawit dalam kasus Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Auditlah, buatlah review terhadap itu, dan itu menurut saya relatif mudah kalau negara. Tinggal aja buat peta satelit dan ditambah dengan
dicek dengan drone, kita akan tahu segera gitu. Kalau dalam gambar itu yang kelihatan telanjang ya, ada tanah-tanah coklat yang kelihatan, udah pasti bukan kebun sawit. Karena kalau dilihat dari satelit dan drone, kebun sawit hijau, nggak kelihatan. Ya, jadi hijau kelihatan dalam tajuk pohonnya itu akan menutupi, nggak akan kelihatan tanahnya. Atau dalam perjalanan industrinya nggak proper Pak, ini yang mungkin jadi sorotan juga Pak, baik itu punya masyarakat ataupun swasta misalnya. Ya, semua industri punya masalah. Saya tidak mengatakan sawit tidak punya masalah. Semua industri punya masalah. Tapi mari kita bandingkan. Jadi kan akhirnya absolut itu menurut saya tidak realistis. Industri otomotif pun punya masalah, ya kan? Industri apapun lah, tambang apalagi punya masalah. Jadi mari kita lihat secara relatif. Yang banyak sekali dipakai sebagai acuan relatif adalah kita masih butuh minyak makan atau enggak, kita masih butuh minyak goreng apa enggak, kita masih butuh minyak nabati apa enggak. Masih, oke. Kalau masih, kan, mana lebih baik? Minyak nabati dari kedelai misalnya yang sebagai pesaing sawit dengan sawit. Kalau dilihat dari sisi lingkungan, 1 hektar sawit itu menghasilkan 5 kali, 6 kali lebih banyak minyak daripada kedelai. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kita mengkonsumsi minyak nabati, kalau kita pakai kedelai, kita harus membuka lahan 5 kali lebih besar, 6 kali lebih besar daripada sawit. Dampak kerusakan lingkungannya gimana? Ya. 1, 2, sawit sekali tanam 30 tahun dia pohon nggak diapa-apain. Terus aja ada di situ, tanahnya tetap akarnya tetap mencengkram tanah dan segala macam. Kalau kedelai setiap 3 bulan dipanen, dibabat habis, ya kan? Dibersihkan. Jadi telanjang tanahnya. Resiko lingkungannya bagaimana? Jadi menurut saya ini juga harus kita letakkan secara proporsional, secara seimbang. Ya, saya tidak mau mengatakan bahwa sawit itu suci murni tidak ada salah, nggak mungkin lah. Semua industri pasti ada salahnya, pasti ada masalahnya. Tapi kan kita melihatnya secara dalam konteks yang lebih proporsional tadi, lebih seimbang antara manfaat dan mudaratnya. Kasih insight dong Pak ke kita tentang sawit ini ya Pak ya. Sejauh mana sih sebenarnya keuntungan yang kita bisa raih ya dari industri ini? Tadi saya katakan bahwa sekian juta tenaga kerja industri ada di sana begitu, dan seberapa besar dampaknya misalnya untuk APBN kita, devisa negara kita gitu Pak. Ginilah, data tentang sawit itu tersedia di mana-mana. Saya kira netizen dan pendengar El Sinta punya akses yang saat ini, buka aja sendiri. Ya. Saya nggak mau nanti disangkain ngarang-ngarang. Udahlah, lihat aja sendiri. Ya, menurut saya sawit itu adalah salah satu industri dan kemudian sektor ekonomi salah satu yang terbesar dan terpenting di Indonesia saat ini mungkin. Ya. Dan kalau mau lihat di dampaknya, bandingkanlah. Jadi posisikan secara relatif antara sawit dengan yang lain. Sekali lagi, saya tidak mau mengatakan, katakanlah begini, nikel dengan sawit. Coba letakkan aja secara proporsional. Kesempatan kerja yang timbul, nilai ekspor yang timbul, dampak persebarannya kepada daerah di mana-mana. Silahkan aja. Ya, jadi menurut saya, mari kita gunakan logika gitu. Bahwa sawit itu ada masalah, iya. Sawit itu punya kesalahan, iya. Tapi bukan berarti kemudian kita menghindari dan ingin menghancurkan rezeki yang dikasih Tuhan. Kata orang kalau mau melibas tikus jangan lumbung padi nih bakar begitu ya. Kayak ini cocok untuk ke situ ya. Jadi makanya yang kita perjuangkan apa? Sustainable palm oil. Sawit yang berkelanjutan, kebun sawit yang berkelanjutan. Rantai pasok sawit yang berkelanjutan ya. Jadi itu semua yang kita inginkan, dan berkelanjutan dalam arti yang seluas-luasnya. Seperti misalnya yang didefinisikan oleh salah satu contoh didefinisikan oleh SDGs, Sustainable Development Goals. Anti kemiskinan, anti kelaparan, kesempatan kerja, pendidikan dan semuanya. Coba deh cari di Indonesia industri yang investasi di sekolah lebih banyak dari sawit. Investasi untuk bangun sekolah dan menyediakan pendidikan untuk masyarakat anak-anak di desa lebih dari sawit. Kalau ada ya, orang yang industri itu kita akan promote 100%. Nggak ada. Gitu Pak ya? Iya. Karena data itu
Karena Pak Bayu ada di sana waktu itu ya? Ada sekali. Setiap kebun sawit itu akan membutuhkan, katakanlah kebun sawit yang transmigran saja. Ya. Transmigran itu satu blok itu kira-kira antara 500 sampai 600 hektar. 500 sampai 600 hektar itu kira-kira akan ada sekitar 200 sampai 250 keluarga. Kalau 250 keluarga kira-kira akan ada, ini saya ngambil angka-angka saja ya, 1.000 anak. 1.000 anak. Setiap kali yang bekerja pasti butuh sekolah. Daerah-daerah sawit awalnya itu tidak ada fasilitas itu. Kebun sawitnya, perusahaan sawitnya bikin sekolah, bikin puskesmas, bikin segala macam. Buka jalan dan lain-lain. Banyak sekali contoh yang bisa dilihat. Bahwa dulu misalnya, mau sholat aja nggak bisa. Sekarang di daerah-daerah sawit itu ada masjid dengan bagus dan lain-lain. Jadi, ya sekali lagi, saya tidak mengatakan sawit itu suci murni, tidak. Tapi jangan juga menutup mata dong dengan manfaat-manfaat itu. Ya. Tapi on the rule nggak sih Pak, rata-rata yang pemantauan Prof. Bayu, baik perusahaan atau masyarakatnya di industri ini ikuti rules yang ada oleh pemerintah? Gitu? Gini deh, saya ambil angka saja ya. Saya ambil angka yang resmi yang disebut oleh pemerintah deh. Ya. Yaitu bahwa menurut Presiden nih, Pak Presiden yang ngomong, yang melanggar itu kira-kira 3 juta hektar katanya, ya kan? Total kebun sawit kita 16 juta, ya kan? Jadi kira-kira 3/16, 20%. Udahlah, anggap 20%. Ya. Anggap 20% itu yang nakal ya? Nakal dan tidak. Oke, beresin, tangani, selesaikan. Tapi jangan bikin yang 80% yang baik, yang legal, yang nurut, itu kemudian jadi berhenti produksi, jadi berhenti memberi manfaat gitu loh. Makanya dalam kasus-kasus terakhir sebelum banjir ya, saya sering mengatakan, oke, pemerintah sudah menemukan kenali yang melanggar, oke. Tapi mbok yao disertai yang tidak melanggar itu juga dikasih plakat dong, dikasih pelang. Di sini ada pelang yang melanggar, oke. Tapi yang sudah aman, sudah clear, dikasih pelang juga. Sehingga dia tenang berusaha. Tenang menciptakan kesempatan kerja. Tenang melakukan investasi. Kan gitu. Tapi kalau dilihat faktanya Pak, kabarnya ya, baik di dalam maupun di luar negeri itu overregulated. Artinya banyak sekali aturan-aturan yang dibuat sehingga agak susah juga industri ini berkembang begitu. Ya, benar, jadi kalau saya melihat, bayangkanlah ya, bayangkan mereka itu betapa beratnya untuk orang bekerja di sawit. Di satu sisi dia bikin manfaat segitu besar, tapi untuk berusaha regulasinya banyak banget. Makanya saya di depan mengatakan bahwa yang melanggar atau yang menjadi masalah itu justru yang melanggar. Dengan regulasi sebanyak itu, kalau itu dilaksanakan, kalau law enforcement ditegakkan, law obedience-nya betul-betul dijunjung tinggi, nggak mungkin terjadi hal-hal yang merusak seperti yang kita bayangkan tadi. Jadi lagi-lagi yang jadi masalah illegality justru mereka-mereka yang nggak patuh dengan aturan-aturan itu. Belum lagi masalah aturan itu bukan hanya sekedar aturan yang ada terus kemudian selesai, enggak, disertifikasi pula. Diawasi pula, luar biasa gitu loh. Tapi kan itu penting Pak, sertifikasi itu penting. Oke lah, makanya orang sawit bilang ya sudah kita terima. Tapi mbok kami ini yang sudah bekerja dan ngikuti semua itu, sudah ikut regulasi, dapat sertifikasi, semua sudah diikuti, ya jangan dipersalahkan dong. Ya boleh dong kami tenang berusaha sebagai bagian dari kegiatan bisnis yang legal di Indonesia gitu. Karena memang ini Pak, pantauan Pak Bayu atau Prof Bayu ini yang sangat menyusahkan mereka untuk bisa mendapatkan satu value atau keuntungan dalam industri ini, atau ada hal lain? Ya, pengalaman saya ini terjadi karena sangat banyak yang curiga. Jadi mulainya itu kalau udah orang sawit itu datang dari kecurigaan, ya. Dan kecurigaan itu yang kemudian melahirkan sekian banyak aturan untuk membatasi. Nah, kecurigaan itu juga yang datang dengan sertifikasi. Kalau saya lihat secara positif aja. Sudah dicurigai, sudah regulasi segitu banyak saja, ini masih menjadi industri bagi Indonesia yang terbesar, ya, dan nomor 1 di dunia, kan gitu. Jadi ini benar-benar bagus artinya gitu.
Ya. Dan tidak kaleng-kaleng gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau saya sekali lagi, sudah dengan seperti itu, mari kita coba letakkanlah sawit ini secara proporsional. Lihatlah secara adil, ya. Termasuk dalam kasus bencana tadi. Kalau misalnya ada hal yang perlu diperbaiki, mari kita perbaiki sama-sama. Tapi kalau orang sudah berusaha di situ, invest triliunan di situ, menciptakan kesempatan kerja yang banyak, mendatangkan devisa, ya perlu diapresiasi dengan proporsional juga lah. Ya. Waktu Pak Bayu jadi Wamentan ya Pak ya, terus juga Wamendak, terus pernah juga jadi salah satu badan yang sangat concern terhadap sawit pengelolaannya. Itu melihat bagaimana Pak? Rata-rata pengusaha itu lebih ingin mengikuti aturan, atau kalau kita lihat kan orang yang berusaha kan yang mendapat untung besar ya Pak. Apa lebih arah ke sana? Ini waktu Pak Bayu ada di sana, kira-kira bagaimana melihat? Dua-duanya. Wajar aja, memang sangat hebat sawit itu sehingga keuntungan mereka memang besar. Nah, tapi pada saat yang sama, saya kok sangat yakin nggak ada mereka yang berani lawan negara. Ya, mereka satu-satunya mereka takuti, dia suruh bersaing dengan mana saja, oke. Dia suruh nembus pasar mana saja boleh. Tapi satu-satunya yang pasti dia tidak akan berani itu ngelawan negara. Jadi menurut saya sih ya wajar-wajar saja. Dan bahwa si pengusahanya masih nawar begini, ini namanya pengusaha. Dimanapun, nggak usah sawit, siapapun akan begitu. Orang jualan di pinggir jalan aja, oh ini nggak boleh di sini. Alah boleh Pak, cuma nambah 20 cm. Kan hal semacam itu adalah bagian dari keseharian kita kan. Iya. Jadi ya pemerintahnya yang firm aja, yang tegas aja, tetap berkomunikasi, terbuka, tapi tegas. Menurut saya sih, pengalaman saya pada waktu saya di pemerintahan, teman-teman sawit itu sangat bisa diajak bicara dan akhirnya jadinya bagus, sangat bagus jadinya. Malah justru kita bisa punya visi bersama, membuat target-target bersama, bisa menjadikan sawit ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kita di dalam maupun di luar negeri gitu. Ini menurut saya adalah hal yang penting. Pantesan kemarin statement presiden kan Pak ya, berencana entah ini kapan tapi sudah melontarkan visi itu bahwa Papua ini bisa juga dijadiin tempat untuk industri sawit di sana. Artinya sebenarnya visi ini udah diketahui secara firm oleh pemerintah bahwa ini sangat menguntungkan kan begitu Pak ya. Gini, kalau yang ini juga ya, seperti banyak dibicarakan kan. Ya. Tanaman sawit itu dari Afrika, bukan dari Indonesia asalnya kan. Tapi di Afrika profitabilitas, produktivitas nggak sebesar Indonesia. Ya, artinya memang tanaman karena volume kita gede sekali Pak ya? Bukan, tanaman ini cocok-cocokan. Oke. Ya kan? Di negara lain nggak ada atau sangat sedikit. Kenapa sih kok di Indonesia dan Malaysia begitu berkembang kan? Itu karena kita adalah tropis kepulauan. Jadi menurut saya kalau masalah Papua saya tidak akan kayaknya kita butuh waktu lebih banyak untuk bahas itu. Tapi menurut saya kita lihat saja apakah memang cocok. Karena ternyata nggak semua pulau di Indonesia bisa dan cocok. Sawit di Jawa Barat ada loh. Ya ada, betul. Ya, tapi tidak sesukses yang di Sumatera. Jadi rupanya memang ya sunatullahnya begitu. Ada tempat-tempat yang tidak cocok. Itu satu. Yang kedua mungkin yang juga harus diperhitungkan. Kita harus sadar sesadar-sadarnya. Sawit itu banyak sekali manfaatnya. Hutan itu juga banyak sekali manfaatnya. Nah ini saya mau tanya juga tuh Pak. Nah apa pertanyaan? Artinya gimana kita bandingkan antara sawit dan hutan? Ini kan sering dibanding-bandingkan bahwa harusnya kita lebih banyak hutan ini supaya kita lebih sustainable dan juga masyarakat juga bisa firm kehidupannya begitu. Tapi sementara tadi Pak Prof Bayu mengatakan bahwa sawit juga keekonomiannya luar biasa ini. Nah ini bagaimana mendudukan ini Pak Jadi Bayu? Saya dengan tegas ya, ini keyakinan saya maupun apa yang saya ketahui secara akademis, sawit itu bukan hutan. Sawit bukan hutan. Kebun sawit bukan hutan. Kebun sawit tidak bisa menggantikan hutan. Ya. Tidak bisa. Sawit itu monokultur, hanya satu tanaman, luas. Hutan itu polikultur, multikultur, dan bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Jadi dua-duanya punya hal yang berbeda. Mungkin cara saya kalau saya ngejelasin ke mahasiswa, karena sekarang soal sawit itu mahasiswa tingkat 1 saya udah kritis banget nanya. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi saya jawabnya begini kira-kira. Kalau di rumah kita, bandingannya adalah hutan alam. Ini hutan alam ya. Hutan alam itu ibaratnya kamar tidur.
tempat kita suasana yang tenang, kita nyaman di situ, sejuk dan sebagainya. Kebun sawit itu dapur, ya kan? Ya. Nah, setiap rumah butuh dua-duanya. Kita tidak bisa menganggap bahwa ini atau ini. Kan nggak bisa, rumah isinya hanya kamar tidur semua. Ya. Kan buat sekecil-kecil apapun tempat kos juga ada pantry buat masak atau buat bersih-bersih kan tetap ada. Dapur bukan kamar, kamar bukan dapur. Iya, exactly begitu. Jadi bukan. Jadi masing-masing punya peran dan fungsinya. Yang kita tidak bisa membayangkan bahwa dapur kita harus bersih dan kemudian sejuk dan seperti kamar tidur, ya nggak bisa. Jadi menurut saya tidak mau juga semua kamar tidur kita jadi dapur. Ya. Jadi kalau menurut saya, mari kita letakkan secara proporsional lagi. Iya. Ya, jadi dua-duanya punya peran. Nah, memang kalau mau perbandingannya bukan antara hutan dengan kebun sawit. Tadi saya katakan tadi, pilih mana? Kebun sawit atau misalnya penghasil minyak yang sama, katakanlah lahan untuk kedelai misalnya gitu. Atau lahan untuk bunga matahari, lahan untuk sumber-sumber minyak nabati lain. Monokultur itu ya? Sama-sama monokultur dan sama-sama luasannya juga ribuan atau bahkan jutaan hektar. Jadi di situ perbandingannya, bukan antara ini dengan hutan. Sehingga ada daerah-daerah, lahan-lahan yang tidak boleh jadi kebun sawit. Dia harus tetap jadi hutan. Ya. Tapi ada lahan-lahan yang memang boleh. Boleh legal, boleh secara ekosistem, dan kita perlukan juga untuk jadi kebun sawit. Jadi ya sepanjang itu dihormati, sepanjang itu kemudian kita jaga, menurut saya nggak jadi masalah. Jadi saya ini belajar bagaimana harus meletakkan permasalahan ya gitu ya, dan juga mendapatkan solusinya gitu. Ya. Jadi kita pandangan kita objektif gitu ya. Betul. Tapi terakhir Prof, kira-kira apa yang perlu dipahami lagi ya oleh masyarakat, sejumlah kalangan yang masih juga memiliki stigma bahwa bencana ini dari sawit begitu. Apa yang perlu diberikan pencerahan ya pada kita semua? Ya kalau menurut saya seperti saya katakan tadi, mari kita audit. Lakukanlah audit, lakukanlah review, betul-betul pengkajian yang mendalam. Mengapa itu terjadi dan kemudian apa faktor-faktornya, bagaimana bentang alam yang ada di sana dan sebagainya. Itu menurut saya harus kita lakukan, wajib. Karena kalau tidak kita tidak punya pelajaran yang berharga, kita hanya pakai emosi saling menyalahkan. Dan itu nggak sehat. Jadi dan mungkin menurut saya yang harus segera kita pikirkan juga kalau dalam konteks bencana, ini sudah lebih dari sebulan, ya. Dan menurut saya kehidupan masyarakat di sana itu mulai harus kita pikirkan bagaimana income-nya, bagaimana mereka mulai bisa mendapatkan pekerjaan lagi dan sebagainya. Dan terus terang saja, kalau sudah mulai pikir begitu, bekerja di kebun sawit dan memproduksi tanaman sawit menjadi tetap salah satu alternatifnya gitu. Ya, jadi menurut saya ini yang harus kita letakkan lagi-lagi secara proporsional, secara lebih seimbang, mencoba untuk melihat secara keseluruhan dengan objektif. Emosi yang ada bagi kita hanyalah emosi kepedulian pada saudara-saudara kita yang terkena bencana. Emosi kita harus salurkan untuk membantu membela mereka. Tapi pada saat yang sama kita menggunakan logika dan ilmu pengetahuan untuk bisa mengetahui mengapa itu terjadi dan apa solusi yang paling pas. Karena satu lagi Prof, opini ini kan bukan timbul juga dari dalam ya, tapi dari luar negeri juga. Pesan Pak Bayu gimana, Prof Bayu? Ya sama, komunikasi ini harus kita lakukan terus-menerus. Saya dengar Mas Aryo bilang, saya susah banget diajak ngobrol dengan Sinta. Nah, karena saya merasa ini perlu, diskusi ini perlu. Jadi diskusi semacam ini menurut saya harus lebih banyak. Secara objektif lah, sekali lagi secara objektif, melihatnya dengan kepala dingin dan hati yang tenang, dengan sepenuhnya peduli kepada masyarakat itu. Bukan hanya sekedar melihat mereka yang terkena bencana dan harus segera kita tolong, tapi juga bagaimana masa recovery mereka, rekonstruksi mereka, dan terutama dalam recovery dan rekonstruksi adalah kehidupan sosial ekonominya. Dari mana income-nya, bagaimana mereka bekerja, dan lain-lain. Kalau kita letakkan itu secara proporsional, maka kita akan melihat peran sawit itu ada dan penting bagi masyarakat Indonesia. Termasuk perusahaan-perusahaan swasta yang mau chip in juga begitu ya? Karena gini, objektivitas dalam rantai pasok sawit, jadi panjang lagi nanti ceritanya. Itu adalah bagian dari rantai pasok sawit itu yang memang harus investasi besar. Tidak bisa investasi kecil-kecilan.
Jadi pabrik pengolah kelapa sawitnya itu tetap harus dengan investasi besar, apalagi kalau kita masuk sampai ke produk-produk yang sekarang sangat banyak dibutuhkan, mulai dari untuk makanan, untuk kimia, kosmetik dan lain-lain, maupun untuk biodiesel dan seterusnya. Makanya itu pabriknya memang adalah pabrik yang dengan investasi besar. Tapi dia bisa bersama-sama, hidup bersama-sama dengan kebun-kebun rakyat. Nah, jadi bersama-sama akhirnya bisa. Tidak tertutup kemungkinan. Yang saya katakan tadi, 45% dari kebun kita itu sebenarnya adalah kebun rakyat. Ya, dan sangat banyak. Dulu misalnya, itu kan karena mereka terpaksa. Setelah mereka selesai kontrak pun masih tetap bekerja sama. Mereka tidak serta-merta kemudian lari kabur kemana-mana, karena buah sawit nggak bisa dimakan kok. Ya, buah sawit harus diolah. Jadi harus ada tempat untuk mengolahnya kan gitu. Tinggal pilihan saja, mau diolah ke Mas Aryo, ke saya, itu masalah pilihannya petani dan dipersilahkan, nggak masalah. Jadi menurut saya rantai pasok sawit itu harus kita jaga dan harus kita kembangkan menjadi sustainable, tapi juga inklusif, menyertakan para petani kecil, menyertakan para pengusaha kecil bersama-sama dengan yang besar. Jadi inklusif itu bukan hanya sekedar untuk yang kecil ya, tapi juga yang ada tempat buat yang besar, karena memang dibutuhkan investasi itu. Dan pemerintah harus melihatnya secara seimbang, memberikan tempat kepada semuanya, karena semua itu memang punya peran ya dan tempatnya sendiri. Pemerintah perlu lebih banyak mendengar apa yang disampaikan oleh pengusaha sawit, orang-orang sawit, untuk bisa membuat justru daya saing yang selama ini menjadi andalan tidak hilang. Kebijakan-kebijakan itu justru promotif terhadap sawit. Mempromosikan keunggulannya, bukan justru membuat mereka menjadi kebingungan karena misalnya kebijakannya menyulitkan atau tidak sesuai dengan bisnis yang ada. Karena bisnis ini sangat mendapatkan devisa yang luar biasa. Luar biasa besar. Ya. Oke, baik. Prof Bayu, terima kasih sekali waktunya untuk Elsinta. Jadi sekarang ini nggak susah-susah lagi wawancara. Nggak susah lagi, silakan. Baik, demikian netizen dan pendengar wawancara saya dengan Profesor Bayu Krisnamurti. Saya Hari Ristamaji, terima kasih dan sampai jumpa.